Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama aku Humaira Azlia dengan NIM 211 091 222 0004. Aku dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2021. Di sini aku mau menjelaskan terkait dengan materi Need and Want. Ini merupakan salah satu penugasan dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Simak baik-baik ya teman-teman. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu need atau kebutuhan. Dapat kita artikan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi seseorang untuk bertahan hidup. Sehingga need atau kebutuhan ini kita kategorikan sebagai sesuatu yang memang krusial di kehidupan. Jika tidak dapat memenuhinya, kita dapat menyebabkan suatu penyakit, ketidakmampuan berfungsi, baik itu secara efektif maupun efisien, baik di dalam dirinya sendiri ataupun di dalam masyarakat. Sehingga dapat pula berlanjut pada resiko yang lebih besar, yaitu resiko kematian. Kemudian, kita membagi kebutuhan atau needs menjadi dua kategori. Yang pertama adalah kebutuhan fisik atau objektif. Dan yang kedua, kebutuhan subjektif. Apa sih beda dari kedua hal tersebut? Yang pertama, pembahasan terkait kebutuhan fisik adalah kebutuhan yang kita dapat lihat secara langsung, kita dapat ukur secara langsung. Apa saja sih? Misalnya, yang pertama adalah makanan. Makanan, kita kan bisa mengukur sehari kita makan 3 kali. Kemudian makanan pokok kita adalah nasi. Lalu kalau misalnya contoh lainnya ada dari air. Kebutuhan air kita untuk mandi, misalnya untuk minum, untuk memasak, untuk mencuci pakaian, alat makan, dan sebagainya. Kemudian, kalau misalnya kebutuhan subjektif, yaitu kategori kedua, itu adalah kebutuhan yang tidak dapat dilihat secara langsung, tapi memang harus kita penuhi. Misalnya, harga diri. Setiap manusia, setiap insan di bumi ini memiliki harga diri. Sehingga perlu kita pahami bahwa tidak boleh untuk merendahkan setiap insan di dunia ini. Kemudian kebutuhan keamanan. Kita tidak bisa langsung melihat apa sih keamanan, tapi kita dapat merasakan rasa aman, yaitu rasa rasa tidak terganggu dari dari ancaman kejahatan atau kerugian, bencana, kesialan, dan sebagainya. Lalu ada rasa ingin diakui. Rasa ingin diakui itu rasa kita dihargai, berada di suatu tempat dan kita diakui ada di sana, kita dibutuhkan di sana. Kemudian pembahasan kedua yaitu want atau keinginan. Sesuatu yang orang inginkan atau ambisikan, baik itu secara langsung atau di masa sekarang ataupun dapat di masa depan. Tidak seperti kebutuhan, keinginan ini berbeda dari setiap individu. Misalnya, aku berkeinginan untuk liburan ke Bali, sedangkan temanku memiliki keinginan untuk liburan ke luar negeri. Tentu suatu hal yang berbeda dan ini tidak bisa disalahkan karena memang keinginan setiap orang itu dapat berbeda-beda. Sedangkan kebutuhan setiap orang bisa saja sama. Misalnya tadi makanan, setiap orang kan butuh makanan. Kalau misalnya keinginan, tidak setiap orang butuh untuk liburan ke Bali. Tapi bagiku, aku ingin. Kemudian bagi temanku, temanku tidak ingin. Lalu kalau misalnya keinginan di masa sekarang, bisa seperti hal, aku ingin jalan-jalan setelah kuliah, itu bisa kita sebut dengan keinginan di masa sekarang. Kalau dapat terjadi itu bagus, kalau tidak dapat terjadi pun tidak ada apa-apa. Lalu keinginan di masa depan, misalnya aku berkeinginan di masa depan ketika aku sudah sukses, ingin memiliki rumah mewah, rumah dengan halaman yang luas, kolam renang, dan sebagainya. Itu merupakan keinginan di masa depan. Selanjutnya, kita membahas tentang cara pengukuran want dan need. Ada 5 cara pengukuran. Umumnya kita dapat melakukan dengan cara observasi. Observasi itu pengamatan secara langsung ke lapangan. Kemudian ada cara dengan wawancara, yaitu kita menemui sampel atau objek yang kita ingin mengukur, kita lakukan pertanyaan-pertanyaan secara personal dari individu ke individu. Kemudian yang cara ketiga ada studi pasar, yaitu melihat langsung kondisi bagaimana di lingkungan itu.
Kemudian yang keempat ada diskusi atau fokus group discussion. Jadi setiap masyarakat itu dikumpulkan dalam suatu perkelompokan atau grup, itu tidak terlalu banyak, namun juga tidak terlalu sedikit. Yang penting didapatkan hasil yang benar-benar fokus. Setiap anggota tim diberikan hak untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing, kemudian diberikan kesimpulan di akhir kegiatan diskusi. Lalu cara terakhir dapat dilakukan dengan survei dengan berbagai instrumen yang disepakati. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi keinginan dan kebutuhan dari setiap individu. Yang pertama, ada dari faktor fisik. Faktor fisik misalnya dari fisik perempuan dan laki-laki saja sudah berbeda. Jadi dari laki-laki ataupun perempuan bisa saja memiliki perbedaan dari keinginan dan kebutuhannya masing-masing. Lalu yang faktor kedua adalah faktor psikologi. Faktor psikologi setiap orang berbeda-beda. Ada yang kebutuhan psikologinya dapat dipenuhi dengan cara quality time, ada yang tidak. Jadi hal tersebut juga mempengaruhi. Kemudian yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman ini bisa di masa lalu. Pengalaman itu hal yang sudah dilalui oleh suatu individu. Misalnya, ada individu yang sudah pernah mengikuti acara cinta alam, kemudian berkemah di alam misalnya, sehingga dia memiliki keinginan atau kebutuhan untuk selalu dalam setiap bulannya menginap atau camping di alam. Itu merupakan suatu hal yang disebut dengan pengalaman masa lalu sehingga mempengaruhi want dan need seseorang. Ada pula budaya. Budaya di masyarakat itu timbul dari semenjak awal atau kita lahir sampai kita sekarang kita dapat melihat budaya tersebut berada di sekitar masyarakat kita. Kemudian ada dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan dapat mempengaruhi want dan need seseorang karena kita tinggal di suatu lingkungan, tentu kita mengalami berbagai paparan atau informasi dari luar yang tidak banyak, yang sedikit banyaknya kita ambil atau bahkan tidak kita ambil. Jadi dengan faktor lingkungan yang berbeda-beda antar tiap individu itu dapat menjadi faktor pengaruh perbedaan want dan need. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.